Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan menyaksikan renungan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kembali kita belajar ya tentang Tuhan Yesus. Kita belajar teologi tentang Yesus, kristologi. Saya begitu yakin kalau pemahaman kita benar tentang Yesus, maka kita tahu menempatkan Yesus dengan benar dalam hidup kita. Nah, kerap kali kita berpikir Tuhan Yesus itu hanya sebatas datang sebagai manusia. Karena itu saya berharap lewat kelas kita, pendalaman Alkitab ini, kita akan memahami kalau Yesus sudah ada sejak dulu, bahkan beliau adalah pencipta. Nah, untuk itu tema kita hari ini adalah keberadaan Kristus sebelum penjelmaan atau pra-inkarnasi. Nah, Bapak Saudaraku, mari kita siapkan hati kita berdoa, datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang ingin Kau bagikan bagi kami tentang keberadaan Yesus sebelum datang ke dunia menjadi manusia. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini kami semakin mengenal siapa itu Yesus. Urapan-Mu turun menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu dibuktikan tentang kekekalan Yesus Kristus. Karena apa? Karena pernyataan kekekalan melebihi pengertian bahwa dia mungkin diciptakan di masa lampau sebelum penciptaan dunia ini. Mungkin ada yang berpikir begitu. Nah, doktrin ini atau doktrin tentang Yesus sudah diterima sejak konsili di Nisea. Ingat? Tahun 325 Masehi, pentingnya berhubungan dengan ketuhanan Yesus dan konsep Tritunggal. Nah, kita melihat hari ini banyak ayat-ayat yang kita gunakan untuk membuktikan karena memang doktrin tentang Yesus bukan dari pendapatnya orang, tapi apa yang kitab suci ya yang diberikan untuk kita. Jadi kita berdasar pada kitab suci. Nah, jadi karena itu dibutuhkan penelitian dari ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Nah, bagaimana pernyataan Alkitab tentang pre-inkarnasi Yesus, keberadaan Yesus sebelum beliau menjelma, datang menjadi manusia. Nah, saudaraku yang saya kasih, pentingnya hal ini karena apa? Karena Kristus yang ada di dalam kitab suci adalah Tuhan. Dan Tuhan yang tidak kekal itu bukanlah Tuhan. Karena itu penting sekali. Kalau memang Yesus tidak kekal, berarti dia bukan Tuhan. Untuk apa kita menyembah Yesus? Nah, beberapa ayat ini paling tidak membuka pemahaman kita, pengertian kita. Pertama kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 15. Yohanes pasal 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Nah, supremasi dan ekselensi Kristus dilahirkan dan berada. Dia telah ada sebelum aku. Dalam Yohanes 1:15 ini, Yohanes dilahirkan sebelum Yesus. Tapi ia mengacu bahwa sudah ada sebelum Yesus. Ya kan? Supremasi dan keberadaannya. Yohanes menegaskan bahwa Yesus lebih utama. Ia menyaksikan bahwa Yesus juga telah ada sebelum segala sesuatu ada. Dengan kata lain, sebelum Yohanes ada, Yesus sudah ada juga. Jelas bahwa hidup Yohanes harus berpusat
kepada Yesus. Nah, ayat lain, Yohanes 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perhatikan, dalam ayat ini ada ungkapan menyatakan. Nah, kata kerja menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 ini penting sekali untuk kita teliti. Dalam bahasa Yunani, kata kerja ini tidak memiliki objek. Oleh karenanya, biasanya terjemahan Alkitab harus menambahkan objeknya. Di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, kita membaca dialah yang menyatakannya. Jadi jelas ini merupakan terjemahan penafsiran. Jika tidak ada objeknya, akan muncul pertanyaan, Bapak Ibu Saudaraku. Apa atau siapakah yang dinyatakan Yesus? Nah, dalam ayat 18 ini menjawab bahwa yang dinyatakan adalah Allah. Yang tidak pernah dilihat manusia, yaitu Allah Bapa. Jadi Yesus menyatakan Allah Bapa. Perhatikan kata dalam ayat 18 tadi, di pangkuan Bapa. Ungkapan di pangkuan Bapa memberikan pemahaman adanya intimasi, keintiman, dan kenikmatan kasih. Ada verb to be dalam bentuk present. Artinya inkarnasi tidak mengurangi kesatuannya yang intim dengan Bapa. Yang lalu kita sudah bahas Yohanes 1 ayat 1 kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu bersama pros. Face to face. Berhadapan. Keintiman, kedekatan. Jadi dialah satu-satunya yang memanifestasikan Bapa. Jadi Yohanes 1:18 membicarakan manifestasi itu, saudaraku. Ini masa anugerah. Karena kita melihat wajah Allah. Kita melihat wajah Allah, karakternya. Bisa kita bandingkan pengalaman Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 18. Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, dengan berani Musa meminta tanda kemuliaan Tuhan. Sebagai bukti kasih karunia-Nya ada pada dirinya dan umatnya. Saudara, Tuhan dalam kasih-Nya mengabulkan permintaan dan permohonan doa Musa. Lalu Ia memperlihatkan cahaya susulan kemuliaan-Nya kepada Musa. Puji Tuhan. Bisa akrab dengan Allah, itu tentu merupakan anugerah Allah. Anugerah yang ditanggapi, yang direspon dengan apa? Dengan penyembahan dan ketaatan pada kehendaknya, kehendak Tuhan. Maka umat Tuhan yang bergaul akrab dengannya akan dapat melihat Dia. Tentu tidak harus selalu melihat dengan mata jasmani, melainkan merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, kita juga boleh masuk ke hadirat Tuhan melalui Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 10 ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, dalam Ibrani 10 ayat 19, akses untuk datang kepada Allah sudah dibuka melalui pengorbanan Yesus. Nah, kalau kita tahu bahwa akses sudah dibuka, jalan masuk ke hadirat Allah sudah diberikan, mari kita datang melihat wajah Allah. Puji Tuhan. Kita lanjut, Yohanes 1 ayat 30. Yohanes 1 ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dia telah ada sebelum aku.
Jadi ayat ini merupakan penjelasan dari Yohanes 1 ayat 15 tadi. Yohanes Pembaptis telah memberikan kesaksian mengenai Yesus Kristus. Sekarang kesaksian yang sama diulangi kembali. Dan ia dapat menunjukkan Tuhan Yesus. Jadi tema ini bahwa dia telah ada sebelum aku. Itu kata Yohanes Pembaptis. Ya, walaupun kita tahu dari segi biologisnya Yohanes Pembaptis sudah lahir lebih dulu kan. Waktu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesus. Maria mempertanyakan itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Lalu malaikat Gabriel berkata, lihat sanakmu, saudaramu yang dikenal mandul, sudah tua sekarang ini, tapi dia sedang hamil 6 bulan. Jadi kita tahu itu adalah Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Tapi kita melihat di sini tema ini bahwa Yesus telah ada sebelum aku, sebelum Yohanes. Juga muncul dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3, pasal 1 ayat 10, pasal 1 ayat 15, pasal 8 ayat 58, pasal 17 ayat 5. Jadi kita melihat di sini Yohanes Pembaptis tidak menuntut hormat karena dia muncul sebelum Yesus Kristus. Bahkan dia berkata, biarlah dia yang bertambah, aku makin berkurang. Puji Tuhan. Kita lanjut, Yohanes 3 ayat 13, ayat 16, dan ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, penetrasi kehadirat atau mendekati kehadiran Tuhan, merasakan kehadirannya, dan berkomunikasi dengannya secara langsung, itu sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil dan tidak seorang pun yang dapat ke sana. Dan sekaligus mengungkapkan keadaan Allah. Hanya kecuali anak yang asal-usulnya dari sana, yaitu siapa? Yaitu anak manusia. Hanya dia saja yang naik ke sorga. Nah, yang hilang dalam ayat 13 adalah terjemahan dari bahasa Indonesia. Itu dikatakan dia yang ada dalam sorga. Ya, lebih tepat saya atau yang ada dalam sorga. Dari telah turun beralih ke yang ada di dalam sorga. Dikala berbicara kepada Nikodemus. Nah, saudaraku, jadi suatu bukti kemahadirannya yang tidak terbatas. Dan hampir di seluruh Injil Yohanes ini, semua sifat-sifat ilahi Yesus Kristus bisa kita lihat. Misalnya, pertama, Yohanes 1 ayat 1. Kekekalannya, dia sudah ada sebelum semua sudah ada, karena dia pencipta. Yang kedua, Yohanes 1:14, kemuliaannya. Yang ketiga, Yohanes 1:48, kemahatauannya. Dan lalu kita melihat dalam pasal 2 ayat 24-25, kemahahikmatannya. Lalu Yohanes 13 ayat 1, kemahakasihannya, keilahiannya. Ditambah juga dalam Ibrani 11 ayat 5, Kisah 2 ayat 11, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yesus Kristus memiliki qualified, berhak, dan memiliki otoritas dan memenuhi syarat-syarat atau kriteria karena dia adalah Allah. Puji Tuhan. Nah, lanjut ke Yohanes 6 ayat 33. Saudaraku yang saya kasih, ia memberikan kehidupan bagi orang percaya. Dalam pasal 6 ayat 42, aku telah turun dari sorga. Hal ini menunjukkan bahwa ia berasal dari Allah. Yesus satu-satunya yang menuntut hal itu, saudaraku. Ya, pernyataan ini menunjukkan bahwa ia bersifat kekal. Sehingga sudah ada sebelum manusia.
dan dunia ini diciptakan. Bisa kita bandingkan 1 Korintus 15 ayat 47. 1 Korintus 15:47, manusia pertama itu berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Saudaraku, mereka hanya bisa melihat dia sebagai putra tukang kayu. Mereka tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah, karena mereka taunya anak Yusuf tukang kayu. Tidak mudah pula bagi mereka untuk memahami bahwa Yesus adalah roti yang telah turun dari sorga. Kita lihat dalam Yohanes 6:41. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kan pusing mereka. Roti dari sorga, bayangan mereka kan roti dari sorga itu adalah mana. Sekarang Yesus mengatakan, akulah roti dari sorga. Nah, saudaraku, jadi pemimpin-pemimpin agama merasa keberatan terhadap pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa ia berasal dari sorga. Iya, mereka mengenal keluarganya. Siapa Maria? Siapa Yusuf? Bagaimana mungkin ia menyatakan bahwa ia berasal dari sorga? Kan sesuatu yang aneh di mata mereka ketika Yesus mengatakan dirinya dari sorga. Tetapi saudaraku, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berasal dari dunia ini. Yesus diutus oleh dan datang dari Allah. Ia menyapa Allah sebagai Bapaknya. Ya, sulit sekali bagi pemimpin-pemimpin agama untuk menerima asal Yesus dari sorga sebagai suatu fakta. Ya, pemimpin-pemimpin agama juga tidak dapat menerima pernyataan Yesus bahwa Allah adalah Bapaknya. Sementara mereka mengenal Yesus. Ya, mengenal orang tuanya Yesus. Mari kita lompat ke Yohanes 6 ayat 58. Yohanes 6 ayat 58 ini lebih berat lagi. Ya, bagaimana pertentangan itu muncul. Yohanes 6:58, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tambah pusing kan, saudara? Nah, ada dua istilah dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menyatakan makan dalam ayat ini, yaitu kata ebazon, memakan, menghabiskan, mengonsumsi. Dan kata trogo, mengunyah atau menikmati. Jadi roti yang turun dari sorga itu merujuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Bukan seperti roti Musa, yaitu roti mana di padang gurun yang Tuhan turunkan setiap pagi. Nah, saudaraku, ungkapan dan bahasan roti hidup ini ya merupakan kiasan, gambaran analogi mengenai pengorbanan Yesus dan keselamatan yang beliau sediakan. Dua-duanya merujuk kepada Yesus serta karyanya. Nah, sebagai kesimpulan, Yesus menegaskan perbandingan antara roti yang baru dan roti yang lama. Yang lama tidak mencegah maut, sedangkan yang baru, yaitu Yesus sendiri, membawa kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kita lanjut Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus menegur mereka. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi motivasi mereka ikut Yesus karena makan. Nah, saudaraku, jadi perlawanan mereka telah meningkat dalam Yohanes 6:41. Dalam ayat itu orang-orang Yahudi ngomel, bersungut-sungut. Tapi dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 ini merupakan peristiwa pertama yang menceritakan bahwa murid-murid Yesus berkeberatan dengan perkataan Yesus. Tampaknya perlawanan itu semakin meningkat.
Jelaslah saudaraku, banyak dari perkataan Tuhan Yesus yang sulit diterima. Namun yang paling sulit diterima adalah dalam pasal 6 ayat 54 yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudaraku, perkataan tersebut sulit diterima karena terdengar sangat-sangat mengerikan. Dan karena di dalamnya dia mengklaim bahwa dialah juru selamat. Jadi hal ini menimbulkan ketegangan oleh karena pernyataan Yesus sungguh-sungguh sulit untuk dikunyah. Kita bandingkan Yohanes 12 ayat 34. Yohanes 12 ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Lanjut, Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara biologis Yesus, kita tahu Ibu Maria dengan Pak Yusuf lalu punya anak-anak. Di Yesus punya adik ya, satu ibu ya. Nah, Yohanes 8:23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus betul-betul menyatakan dirinya sebagai Allah ya, yang kekal, meskipun saudara-saudaranya tidak percaya. Nah, kita baca Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Lanjut, Yohanes 9:38, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Jadi ada yang percaya, wujud percaya keyakinannya menyembah. Yohanes 17 ayat 5 ini menarik. Ketika Yesus mau pergi meninggalkan dunia ini, dia berdoa. Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah saudaraku, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ungkapan ini diawali oleh apa? Oleh permintaan yang sama dengan permintaan Kristus di dalam doanya dalam Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menenggadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Puji Tuhan. Dari doa ini ada 3 alasan doa. Ya, dalam doa Yohanes 17 ayat 1 dan 2. Pertama, penghiburan bagi murid-muridnya yang kecewa oleh karena direndahkan. Sehingga Yesus dipermuliakan. Yesus minta dipermuliakan. Yang kedua, pengajaran bagi kita bahwa penderitaan bagi Allah adalah jalan kepada kemuliaan. Jadi jangan berharap kita ingin dihormati tanpa proses direndahkan. Nah, saudara, ini kita belajar di sini. Satu, tidak usah cari penghormatan. Ketika kita direndahkan, ada waktunya kita ditinggikan. Yang ketiga, perkembangan gereja tergantung kepada kemuliaan Kristus. Ini merupakan penetapan bagi gereja. Ya, Kristus sebagai mediator. Ia memohon pengembalian kepada kemuliaannya yang semula. Beliau yang direndahkan tidak dianggap sampai dibunuh kan? Mari kita lihat Filipi pasal 2. Ayat 5 sampai 8. Ini menarik untuk kita pikirkan, kita renungkan. Saya butuh waktu sejenak untuk menjelaskan ayat-ayat ini sehingga membuka wawasan kita bagaimana Yesus yang adalah Allah sang kreator pencipta, beliau melepaskan segalanya demi untuk saudara dan saya. Mari kita baca ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Saudaraku, pernyataan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Beliau menulis surat ini di penjara, di mana beliau sedih melihat jemaat yang tidak kompak. Terjadi ketidakharmonisan, disharmonis di antara mereka, para pelayan Tuhan. Sehingga Paulus berbagi tentang bagaimana sikap Yesus. Dengan melihat sikap Yesus, harusnya tidak boleh kita terpecah. Kita belajar menerima setiap perbedaan. Kita mau menyatu. Nah, saudaraku, mari kita soroti. Yang pertama, ayat yang kelima. Ungkapan pikiran dan perasaan. Di mana Paulus minta jemaat Filipi untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam versi bahasa Inggris, versi King James, mind. Dalam versi CEV, things. Nah, saya sangat terkesan dengan teks bahasa Yunaninya, kata pikiran dan perasaan. Kata Yunani yang digunakan dari kata proneo. Nah, kata proneo itu diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris to this, ya English version attitude. Itu berarti sikap. Nah, jadi pikiran dan perasaan Kristus berarti sikap Kristus yang dinyatakan. Dengan kata lain, pertahankanlah sikap batin terhadap sesamamu sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Jadi kehidupan Kristus seharusnya bukan hanya membuat kita kagum, membuat kita bersyukur, tapi harus menjadi teladan, menjadi pola, menjadi contoh, menjadi model bagi kehidupan kita. Teladan Yesuslah yang menjadi acuan untuk kesatuan kita. Seperti apa yang dibagikan oleh Paulus dalam ayat 6-8, di mana Yesus melepaskan semuanya itu. Nah, saudaraku, mari kita lihat ayat ke-6. Jadi pada saat Yesus datang ke dunia, kita tahu, waktu Natal itu betul-betul manusia sejati. Ya, sifat-sifat manusia ada dalam dirinya. Tapi ingat, dia juga Allah sejati. Waktu menjadi manusia, sifat Allahnya tidak hilang. Dia betul-betul unik. Punya dua sifat. Allah 100%, manusia 100%. Nah, menarik sekarang. Dalam ayat 6. Kata dalam bahasa Inggris, being. Nah, kata dalam teks Yunani menggunakan kata huparkon. Nah, kata huparkon ditulis dalam bentuk waktu present participle aorist. Present participle aorist yang menjelaskan keberadaan yang karena present ya, terus menerus, atau keberadaan Yesus masih berlaku terus. Ia tetap Allah. Jadi waktu datang ke dunia ini, Allahnya tidak hilang. Ya, dia tetap Allah. Terus menerus Allah. Karena bentuk aorist, past tense. Sekali, terus menerus. Lalu kata rupa. Kata rupa dari kata Yunani, morphe, adalah rupa hakiki. Tidak ada hubungan atau kaitannya dengan bentuk atau ukuran. Suatu ungkapan permanen. Tentang apa? Tentang sifat-sifat hakiki. Jadi kata ini berarti ekspresi luar dari sikap batin. Dan ini menggambarkan seseorang sebagaimana adanya secara hakiki. Dan hal itu tidak bisa berubah. Dia tetap Allah. Lalu kemudian dalam ayat 6 ada ungkapan dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Nah, kata kesetaraan dari kata Yunani isos yang menjelaskan kesetaraan kuantitas dan kualitas. Artinya apa? Jadi sekalipun dalam keadaannya sebelum berinkarnasi, sebelum menjadi manusia, memiliki sifat-sifat hakiki Allah. Kesetaraan dengan Allah itu tidak dianggapnya harga yang harus dia pertahankan untuk kepentingannya. Ini harus kita contohin. Yesus sebagai Allah memang memiliki sifat tidak bisa berubah. Karena kalau ia bisa berubah, itu menunjukkan bahwa dia tidak sempurna, berarti dia bukan Allah. Lalu dalam ayat 7,
Filipi 2 ayat 7, ungkapan mengosongkan dari kata Yunani ekenosen. Ekenosen ini bukan dimaksudkan sebagai kiasan, yaitu bahwa Yesus membuang sifat-sifat ilahinya, tapi sebuah ungkapan yang jelas tentang penyangkalan dirinya yang mutlak. Ia membuat dirinya menjadi bukan apa-apa. Dia membuat dirinya tanpa reputasi. Yesus mengambil rupa seorang hamba yang tidak punya hak atas dirinya, yang tidak menuntut apa-apa, yang cuma taat kepada komando pemimpinnya, majikannya. Lalu kata rupa, dari kata digunakan sih kata rupa, kata morfe, kenyataan yang nampak dari luar mengenai sifat batinnya menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan dan kedudukannya sebagai hamba. Ia tidak berpura-pura menjadi seorang hamba, betul-betul menjadi hamba yang tidak punya hak. Nah, kata hamba dari kata doulos itu berarti budak, tidak punya hak atas dirinya. Ia melepaskan haknya menjadi sama dengan manusia. Ini berarti Yesus betul-betul adalah Allah dalam ayat 6 tadi, dan betul-betul menjadi manusia. Dalam ayat yang ketujuh, ia adalah Allah manusia 100%, keilahian dan kemanusiaan yang digabung menjadi satu. Dan ia datang sebagai seorang hamba, bahkan sampai mati di salib. Saudaraku, identifikasi Kristus bersama manusia berlanjut terus dalam ayat yang ke-8. Bagian ini merupakan penjelasan tambahan bagi ayat sebelumnya. Perasa menjadi sama dengan manusia di akhir ayat 7 diulangi lagi dalam perasa dan dalam keadaan sebagai manusia di awal ayat 8. Pengulangan di atas dimaksudkan sebagai apa? Pemisahan sekaligus penekanan. Yesus tidak hanya berhenti sampai menjadi manusia dan hamba dalam ayat 7 tadi. Dia turun lebih rendah lagi. Dia merengkuh kematian yang paling hina dan menyakitkan, yaitu kematian di kayu salib. Mati dengan cara terhina. Dicap, dianggap sebagai penjahat kaliber. Yesus rela lakukan itu demi cintanya kepada saudara dan saya. Saudaraku, ada ungkapan yang perlu kita amati lagi. Kata Yunani yang diterjemahkan dalam ayat ini dalam keadaan, ya, dari kata skema, ya, adalah kata kedua yang digunakan dalam teks kita untuk kata rupa. Ya, ada kata rupa, kata morfe, tapi ada kata rupa yang artinya skema. Sebagaimana sudah dicatat sebelumnya, kata ini mengacu kepada penampilan luar yang bisa dan memang bisa berubah, skema. Sifat utama Tuhan Yesus, morfe, tidak pernah berubah. Tapi seraya ia tumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa, penampilannya, skemanya berubah. Dalam filsafat Yunani, morfe itu merupakan bentuk dalam dari sesuatu yang benar-benar mencerminkan hakikatnya, keberadaannya. Sementara skema adalah bentuk luar yang berubah dari sesuatu yang tidak sepenuhnya mewakili hakikat dalamnya. Jadi kita diingatkan oleh kehidupan dan pelayanan Yesus ketika ia hidup di tengah-tengah manusia sebagai seorang manusia. Ketika sebagai manusia ia merasakan rasa sakit dan kesedihan. Di kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia merasakan begitu ditinggalkan Bapa oleh karena dosa kita. Nah saudara, perjalanan Yesus menuju kayu salib jelas tidak mudah. Kematian itu merupakan hasil dari sebuah ketaatan. Yesus telah belajar untuk taat. Itu diungkapkan dalam Ibrani 5 ayat 8. Dalam anugerah Allah, ketaatan Kristus diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Bisa kita lihat dalam Roma 5 ayat 18-19. Tidak perlu saya baca ini. Nah, saudaraku, jadi dari pembacaan dalam Filipi 2 ayat 8 ini kita lihat bahwa Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan semua keistimewaannya sebagai Allah, Sang Pencipta yang punya kemuliaan, merupakan wujud kerendahan hati yang luar biasa. Secara sukarela dia memutuskan
untuk tidak menggunakan apa yang dia berhak gunakan. Semua atribut kebesarannya dia tanggalkan. Dengan kata lain, dia melepaskan hak-hak prerogatifnya sebagai Allah. Dia buat seolah-olah dia bukan Allah, padahal dia Allah. Saudaraku, dia menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal. Dia menjadikan dirinya bergantung total pada Bapa, walaupun dia sendiri sebenarnya sempurna dan tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya. Tidak sampai di situ saja. Dia bahkan rela menjadi hamba yang merengkuh kematian paling merendahkan dan menyakitkan. Semua ini dia lakukan demi saudara dan saya, orang-orang yang hina dan berdosa yang pantas untuk dihukum. Jadi kembali kepada apa menjadi doa Yesus. Dia berdoa untuk kemuliaannya. Ya, pembatasan diri secara sukarela dari unsur-unsur keilahiannya yang sudah kita pelajari dari Filipi 2 ayat 5-8. Kehendak dikembalikan kepada pemakaian kemuliaan itu kembali yang menjadi miliknya yang asli. Ia telah dihinakan karena kepentingan manusia. Ia memohon kepada Bapa untuk dikembalikan kembali. Jawaban doa-doanya terlihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, Filipi 2 ayat 9-11, Efesus pasal 1 ayat 17-23, Wahyu 22 ayat 1. Mari kita baca ayat-ayat ini. Pertama kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 32. Kisah 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, segala lidah dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lalu Efesus 1 ayat 17-23 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Satu ayat lagi, Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Yesus betul-betul dipermuliakan. Ya, saudaraku yang saya kasih. Nah, kita melihat Efesus 1 ayat 2-11. Kita melihat bagaimana sasaran pujian dalam ayat-ayat ini tentang perbuatan Allah dalam Kristus. Kita lihat yang pertama dalam ayat pertama itu bagaimana perencanaannya sebelum dunia diciptakan. Peran Allah Bapa. Ya, dalam ayat 3-5, Efesus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, lalu dan selanjutnya setelah kita melihat bagaimana peranan Allah Bapa tadi dalam ayat 3-5, kita lanjutkan ayat 7-10 ya. Sebab dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus segala sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudaraku, dari ayat ini, ayat 7 atau ayat 6 sampai 10, kita melihat bagaimana anak itu terlibat dalam rencana Allah di kekekalan masa lampau itu. Jadi kita melihat ayat 3 sampai 5 peran Allah Bapa, ayat 6 sampai 10 peran Allah Anak. Lalu kita lanjutkan ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini bagian terakhir yang ketiga dalam ayat 11 sampai 14 menutup dengan peranan Roh Kudus. Jadi kita melihat ketiganya atau Tritunggal adalah Allah yang keberadaannya kekal dan nyata di kekekalan masa lampau. Masing-masing punya peran ya yang luar biasa. Nah, lalu sebagai ayat-ayat penutup saya bacakan ini 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita adalah umat tebusan Allah yang telah dilahirkan kembali. Oleh karena apa? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Inilah penebusan yang mahal, yang tidak mungkin dibayar dengan apapun juga, ya, selain dengan darah Yesus, Sang Putra Allah. Dengan perbuatan baik, dengan amal sedekah, dengan segala perbuatan-perbuatan agama kita, nggak mungkin. Untuk itulah Yesus datang untuk menggantikan posisi kita yang harusnya dihukum. Beliau yang menanggungnya, menerima hukuman itu akibat dosa, supaya ada relasi kita umatnya dengan Bapa. Kita sadar harga tebusan itu melampaui nilai perak, melampaui nilai emas, yaitu darah anak domba Allah, yaitu darahnya Yesus itu sendiri. Nah, saudara, di sini kita lihat asal-usul surgawi yang dinyatakan bahwa ialah anak yang dikasihi dan patut ditaati. Suatu konfirmasi dari Rasul Petrus sesudah pengalaman pribadinya di Bukit Golgota waktu ia masih di bumi. Dia melihat pengorbanan Yesus. Nah, sebagai konklusi saya tidak membaca. Kalau kita mencermati Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14, ya sesuatu yang menarik untuk kita kaji menjadi PA pribadi kita. Ya Ibrani pasal 1 ayat 5-14 itu sorotan yang perlu kita baca di secara pribadi masing-masing. Nah, kalau kita melihat Ibrani 1 ayat 8 itu menyatakan kelahiran Yesus yang sejati. Lalu dalam pasal 1 ayat 5 sampai 7 malaikat menyembah Dia. Lalu pasal 1 ayat 10 sampai 12 menunjukkan kekekalannya. Lalu pasal 1 ayat 13 kedudukannya sekarang. Lalu pasal 1 ayat 13b sampai 14 pemerintahnya akan datang. Nah, kalau kita melihat eksposisi Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 14, ini akan membuat kita tunduk, submit dengan hati pasrah penuh pujian hanya kepada Tuhan Yesus yang mulia. Tidak ada yang lebih agung dari Dia. Yesus yang layak kita tinggikan, Yesus yang layak kita sembah, karena Dia adalah Allah yang sudah menyatakan kasih
mati untuk Anda dan saya. Ya, Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sembahlah Dia. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah ini boleh menguatkan iman kami, sehingga kami tidak gampang digoyahkan. Kami yakin, kami boleh belajar tentang Yesus yang adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Biarlah kekekalan ini membuat kami tetap terus menempatkan Yesus sebagai sesembahan kami. Terima kasih, berkati seluruh pemirsa yang sudah mengikuti tayangan PA ini, berkati setiap mereka. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan sudah menyaksikan pendalaman Alkitab kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.